Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 3 Oktober tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah sehat ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita kembali dengan acara Jumat Berkah. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus-menerus sehingga kita selalu memberikan kemanfaatan bagi sesama. Terima kasih kepada donatur yang selalu menyisikan rezekinya untuk bisa berbagi. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan yang lebih baik. Sebelumnya mungkin ada pengantar dari pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 Oktober kita
Untuk kita hari ini untuk nanti Soto Madura, dan insya Allah selanjutnya kita ada rencana untuk serta mengadakan tebus murah untuk kampung satu juta dan kemudian Allah murah-murah dari bapak-bapak ibu lokal yang kita berjalan belakang. Dan selanjutnya ucapan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu para pengaduh dari kami Malaysia maupun dari sahabat-sahabat bapak Profesor Trioso yang di Pekanbaru. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita serahkan untuk pendapat dari wakil Bapak Presiden untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang terus membantu agar terlaksananya acara Jumat Berkah setiap Jumat. Semoga para donatur selalu diberi rezeki dan umur dan sehat selalu. Terima kasih sebelumnya kepada pelaksanaan Jumat Berkah ini. Semoga para donatur selalu diberkati. Sebelum doa kita ada titipan informasi dari Bapak Profesor Trioso bahwa untuk pekan depan, Jumat depan, insya Allah akan ada tebus sembako murah. Ya. Jadi kita akan kasih setiap Jumat menunya beda. Nanti insya Allah minggu depan juga ada sembako murah, tebus murah sembako. Ini maksud kami supaya manfaat dan keberkahan kegiatan ini kita bagi-bagi. Ada kepada penjual soto, penjual bubur, penjual kalon, nasi campur. Jadi semua bisa menikmati, semua bisa mensyukuri, semua bisa bersenang. Ya, 40 orang, 42 orang penjual. Hari sudah berpanjang lebar, kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga acara ini terus terlaksana, memberikan manfaat, memberikan berkah bagi kita semua, baik donatur maupun yang menerima manfaat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajrika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran. Bapak Ibu, kula sami kalih Pak Lurah prihatin dengan keadaan bangsa Indonesia. Kula perjalanan mulai di dalu jam 3 dalu, ngelewati mulai Ngawi, Salatiga, Semarang, Masya Allah, Madiun, sampai hari ini masih kisruh. Kathah pembakaran sing boten enten manfaate. Ya muga-muga nek pembakarane mboten enten manfaate, tapi muga-muga nek dianggap perjuangan muga-muga ya ana manfaate. Allahumma amin. Ngeten. Prihatin kula sebagian kecil dari bangsa Indonesia niki. Ana wong sing nganggep
kepingin gawe negara anyar. Alasane negara Indonesia niki pun rusak, negara Indonesia niki pun bubrah. Alasane pejabat mulai sing paling rendah sampai sing paling tinggi sakniki pun dadi sarange para koruptor. Niki dadi keprihatinan masyarakat sehingga ana sebagian kecil wis ayo gawe negara anyar wae ngoten. Mulai lurah enten sing korupsi tahun 2021 mawon ana pirang ewu lurah korupsi niku. Kecekel KPK. Kabare ana sekitar 2000 sampai 3000 kepala desa sak Indonesia wis kecekel KPK. Desa mriki aman nggih? Ya rong karuan. Nek Pak Lurah ya kudu tambah hati-hati, tambah setiti, tambah donga sing kathah, muga-muga diparing keselamatan Allahumma amin. Kathah DPR sing korupsi sampai sakniki dituntut untuk dibubarkan. Tapi pertanyaane ngeten. Hadis niki kula terangke, soalnya kula anggap penting darurat dalu niki. Mbangun pemerintahan sing apik niku penting, tapi mbangun masyarakat sing apik niku luwih penting. Alasane ngeten, umpama negara niki kisruh, terus ana pejabat sing anyar, terus ana negara anyar sing jamin pejabat sing anyar kelakuane luwih apik tinimbang pejabat saiki sapa? Mulane ngeten. Bangun masyarakat iku luwih penting supaya pemerintahane apik. Soalnya pejabat pemerintah terbentuk dari masyarakat. Nek masyarakatnya apik, kok pemimpinnya ya? Nek masyarakatnya elek, pemimpinnya ya? Lah saiki kok akeh pejabat do korupsi, niku berarti rakyate ya setel. Podo gak percaya. Jenengan jawab jujur Bapak Ibu pangapunten 2024 winginane jenengan rak nyoblos calon DPR nggih? Jenengan nyoblos napa mboten? Nyoblos. Sampean jawab jujur, sing jenengan coblos winginane niku calon DPR sing apik apa calon DPR sing andum dhuwit? Jawab jujur, sing apik apa sing andum dhuwit? Oh, kelakuane, Pak. Lah nek rakyate ngragas ngene iki aja arep-arep pemimpin sing apik. Lah nek sampean sing mbok arep-arep dhuwit, ora ana ceritane wong andum dhuwit ora pengin dhuwite balik. Dhuwit sing 100.000 sampean tampa Bapak Ibu, 200.000 sing sampean tampa. Saka calon-calon kuwi ra ngarah nyebabke sampean sugih, ora ngarah, tapi nyebabke kelakuane pejabat iki nek wis kadung dadi rakus ngentekno dhuwite rakyat. Mau weneng to langsungan. Perkara wis kadung nampa dhek iku. Mulane ayo dadi masyarakat sing apik. Nek masyarakat apik, suatu saat kula jenengan bakal duwe pemimpin-pemimpin sing apik. Allahumma. Video pembelajaran. Soal utak-atik data statistik. Nah, ini juga yang mau kita jelasin hari ini. Nah, jadi lu punya cerita apa nih, Mang? Soal data pertumbuhan ekonomi nih. Gue inget nggak waktu pas pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ya, itu mungkin 2 minggu yang lalu ya, atau seminggu sebelum pidato presiden. Itu kan pidato presiden pekan lalu ya. Nah, itu kan sebenarnya ketika diumumkan 5,12% Oleh Badan Pusat Statistik, itu langsung ramai banget. Betul. Karena orang-orang itu bukan orang-orang umum ya, ekonom lah ya, ekonom, analis, akademisi. Itu sebelumnya memproyeksikan ekonomi Indonesia di kuartal kedua itu tidak akan melampaui 5%. Bahkan mereka memperkirakan mungkin sekitar 4,8% gitu ya. Karena apa? Kita kan tahu sendiri kondisi perekonomian sedang seperti apa gitu ya. Ketika pemerintah sedang efisiensi gitu ya. Terus juga daya beli masyarakat juga sedang tertekan gitu sehingga konsumsinya terbatas. Sehingga apalagi yang bisa diharapkan untuk mendongkrak pertumbuhan itu. Makanya diperkirakan hanya 4,8%. Dan ini lembaga internasional juga kira-kira segitu. Ketika keluar 5,12% ya heboh lah gitu. Wah kok bisa gitu ya. Bahkan di berbagai grup gitu ya. Dan juga ada juga ekonom-ekonom yang nanya ke gue kenapa bisa ya. Gue tanya balik. Menurut lu gimana gitu ya. Itu yang gue bingung gitu. Nah jadi kehebohannya ini gimana Mang? Ya jadi waktu dia baru aja diumumin kan langsung itu membantah konsensus pasar lah. Karena konsensus pasar itu kan 4,8% ya. Nah, ya di salah satu grup yang gue ikuti,
Ya, aku juga mancing-mancing. Gimana Bapak Ibu gitu ya ini komentarnya. Ini grup yang lo ikutin isinya siapa nih? Isinya ekonom-ekonom dari berbagai lembaga think tank dan juga dari kampus-kampus kok. Legit lah ya pokoknya. Legit lah pokoknya. Dan ini ekonom-ekonom yang pasti sering muncul di pemberitaan-pemberitaan. Oke. Jadi itu grup emang untuk kita berkomunikasi lah. Untuk berkomunikasi, bicara isu kayak gimana. Nah, karena rame di situ, bahkan ada salah satu di dalamnya itu adalah ekonom UI yang merangkap tenaga ahli PCO. Nah, itu gue nanya lah di situ. Bagaimana sih ini kok bisa 5,12% gitu ya? Ya semua akhirnya di grup itu langsung mengutarakan lah. Ini gue bingung nih pakai apa secara keilmuan ini nggak nyampe nih 5,12% hitungannya gimana gitu ya. Terus ada yang meragukan gitu ya, ada yang ya pokoknya semuanya tuh agak skeptis dengan angka yang disebutkan oleh BPS karena memang 4,8% itu angka yang kurang lebih dikeluarkan oleh perhitungan para ekonom ini, sehingga apa sih sebenarnya yang salah gitu ya dari perhitungan mereka. Itulah yang akhirnya jadi rame, akhirnya ini jadi diskursus yang sampai sekarang masih bergulir. Makanya sempat ada kan yang melaporkan ke PBB itu, CELIOS, Center of Economic Studies ya, Law and Economic Studies. Ya, yang dia melaporkan direkturnya. Betul, yang direkturnya pernah duduk di kursi ini, sampai melaporkan ke Dewan Statistik PBB benar ya, karena dinilai elemen-elemen dari perhitungan pertumbuhan ekonomi ini yang dibuat oleh BPS ini dinilai tidak transparan gitu, dan direspon juga sama PBB ya. Gimana gue? Lo punya cerita? Jadi kita juga ngikutin nih Mbak ya dengan setelah CELIOS mengirimkan surat ke PBB dan ternyata memang direspon sama PBB dan disampaikan bahwa mereka mengerti gitu ya tentang concernnya CELIOS gitu, butuh penjelasan transparansi dan ini katanya akan ditindaklanjuti gitu. Mereka mengiyakan untuk menindaklanjuti langsung oleh tadi Dewan Statistik di PBB. Nah, sebenarnya ada setidaknya 2 core ya yang dipermasalahkan gitu, 2 inti yang dipermasalahkan. Yang pertama itu soal investasi atau kalau kita nyebutnya di pertemuan ekonomi itu PMTB. Nah, ini terlihat kejanggalan karena tiba-tiba PMTB-nya itu tuh melonjak tinggi. Di saat bersamaan ada indikator-indikator ekonomi lain yang harusnya sejalan sama PMTB dan sudah diumumkan terpisah nih, tapi itu ternyata dalam kondisi tuh rendah gitu ya, atau bahkan melemah. Salah satunya itu yang juga banyak diperbincangkan adalah PMI, Indeks Manufaktur gitu ya. Purchasing Manager Index Manufaktur. Nah, ini kan rendah. Jadi nggak heran ya kalau ada pertanyaan kok PMI manufaktur turun, tapi di sini klaimnya BPS investasi itu naik gitu ya. Apa gitu yang menjadi penyebabnya gitu kan? Ini yang lagi-lagi memancing pertanyaan gitu soal ini. Karena selama ini PMI manufaktur inilah yang menjadi indikator ya kita melihat apakah industri itu yakin nggak untuk melakukan ekspansi atau pembelian gitu ya. Artinya kalau kita ngelihat data sekarang ini seperti orang-orang ini sedang tidak yakin beli atau tidak yakin berekspansi usahanya industri, tapi investasinya melonjak itu sehingga ada hal yang terputus di situ ya gue ya. Iya, jadi tidak terkoneksi antara satu data indikator ekonomi dengan indikator ekonomi lainnya. Terus banyak juga kan yang bilang contoh lagi adalah BI rate. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus itu kan biasanya dari moneter itu bukan menurunkan suku bunga tapi menaikkan suku bunga. Tapi yang terjadi di sini justru dilonggarkan nih moneternya, bunga turun ya terakhir kemarin juga masih turun lagi. Nah, jadi ini yang dilihat nggak sinkron gitu. Jadi ada apa gitu di balik ini semua? Ya, memang kalau dibedah ini kan konsumsi rumah tangga sebenarnya nggak sampai 5% ya. Terus juga data lainnya adalah belanja pemerintah juga itu kan justru turun kan karena efisiensi. Betul. Berarti kan ada satu komponen yang ternyata bersinar. Ya bersinar lah gitu ya di tengah data yang murung ini kan. Itu adalah PMTB ya atau pembentukan modal tetap bruto. Betul. Ini yang sebenarnya berkorelasi dengan investasi gitu ya. Nah, ini memang agak janggal ya karena ya tadi yang lu bilang hal-hal atau indikator-indikator ekonomi lain tidak sejalan ke sana gitu, tapi kok di sini PMTB justru dicatat naik. Nah, ketika pengumumannya ada beberapa yang gua kutip cukup menarik gitu ya. Apa itu? Nah, memang PMTB kan naiknya dibandingkan dengan kuartal 1, maksudnya year on year dibandingkan year on year di kuartal 1 ini dibandingkan cukup tinggi. Periode tahun sebelumnya. Ya.
Jadi PMTB ini tumbuhnya hampir mendekati 7%. Wow. Jadi dia yang menopang pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 ini. Dan ketika pengumuman katanya ada beberapa proyek yang mendorong tumbuhnya investasi ini atau yang diperhitungkan lah dalam investasi ini. Nih gue coba baca ya beberapa proyeknya. Proyek apa dan proyek siapa? Ini ada beberapa ruas jalan tol katanya yang jadi pendorong nih, misalnya Kuala Tanjung Tebing Tinggi, Parapat Seksi 4 gitu ya, di Jakarta ada Japek 2 Selatan, gua nggak tahu itu di sebelah mana. Terus ada juga katanya proyek nasional 3 juta rumah yang kita juga lagi cek di mana aja itu yang udah dibangun gitu ya. Jadi proyek 3 juta rumah itu sudah dimasukkan sebagai komponen investasi Ya, gitu. pendorong investasi. Pendorong investasi. Padahal kan belum ada kan Masih ya. di atas kertas gitu ya. Masih di awang-awang. Awang-awang malah tuh. Ada lagi nih, gua sebutin nih. Jadi nanti kalau kalian familiar dengan proyeknya silahkan di komentar nih. Ada MRT fase 2 DKI Jakarta ya, kita tahu lah udah ada kan rame apa. Betul. Udah ada Sampai- kegiatannya. Kegiatannya kita udah lihat Betul. memang ya. MRT Bali. Ini tadi gua baca aja ya. Kemarin memang ada MOU dengan Pemda Jakarta, jadi Bali dan Jakarta, tapi masih nyari investor. Investasi mana yang dihitung kan? Nah, Aduh. Terus Tanggul Laut fase C DKI Jakarta, serta yang terakhir terowongan Samarinda. Ini beberapa proyek yang katanya jadi driver pertumbuhan ekonomi yang besar. Jadi proyek di awang-awang udah masuk semua nih ya. iya, ditarik semua ya, ditarik duluan gitu. Nggak mau rugi. Tentu ini kita harus meminta penjelasan dari BPS kenapa itu dimasukin gitu. Bicara soal BPS ini harusnya sih udah ada penjelasan ya ke ekonom-ekonom karena BPS sama Bappenas ini belakangan sering ngumpulin ekonom-ekonom. Ngapain tuh kumpulin? Dan sebelumnya juga itu ada semacam dikumpulkanlah 14 ekonom-ekonom yang disebutnya ekonom influencer. Wes. Jadi karena heboh nih tadi yang kata disebut sama Mamang, karena heboh supaya untuk menyejukkan suasana, kantor PCU itu mengundang ekonom-ekonom ini. Nah awalnya sih bahas nota keuangan, tapi kan muncul ya pasti pertanyaan soal pertumbuhan ekonomi ini. Apa aja nih yang bikin pertumbuhannya kok bisa di atas prediksi pasar? Jadi kumpul-kumpul terus ada apa nih? Ngomongin apa sih? Jadi dikumpulkanlah itu ngomonginnya maunya soal nota keuangan awalnya. Karena Yang kan sama PCO nih ya. sama PCO ini, karena kan menuju rilis pidato presiden soal nota keuangan. Oke. Nah, tapi kan muncul tadi soal pertumbuhan ekonomi dan ada beberapa faktor. Memang yang jadi alasan itu ada peningkatan dari investasi. Nah, cuman yang paling bikin bertanya-tanya itu soal masuknya impor alutsista ke belanja modal. Nah, itu tuh mulai heboh tuh. Nah, ekonom-ekonom juga mempertanyakan, itu kan impor ya, harusnya kan jadi pengurang gitu, bukan peningkat dari pertumbuhan ekonomi. Betul. Padahal nilainya gede ya. Iya, Impor dan- alutsista kita berapa triliun tuh saat, Mang? Kalau yang pesawat itu kan 68,8 triliun ya. Itu kan buat berapa? 42 pesawat, Mbak. Unit pesawat tempur Rafale dari Perancis. Yang udah diidam-idamkan Prabowo itu. Kedatangan perdana tahun depan. Berarti belum realisasi kan? Belum. Betul, dan jadi itu juga jadi pertanyaan para ekonom di rapat itu. Ini kan belum realisasi, dan kalau argumennya nanti akan diolah lagi di dalam negeri gitu, jadi kan akan menyerap tenaga kerja, itu juga kan belum jelas ya. Nah, itu Belum yang jelas. jelasin siapa? Rin? Iya, jadi 14 ekonom ini tuh dikumpulkan bertemu dengan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Pak Febrio. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Bukan istana, bukan presiden ya? Bukan, jadi Oh. yang menjelaskan Febrio. Bahkan nggak ada BPS-nya ya? Gak ada, nah ini belum ada PPS gitu. Jadi diomongin lah, ada soal si alutsista ini. Padahal ini kan impor barang jadi udah ya. Udah nggak ada apa-apain lagi kan, pesawat tempur kan kita nggak merangkit sendiri gitu kan. Betul. Dan penyerapan tenaga kerja juga kalau jadi alasan gitu ya, itu juga aneh juga. Karena kan yang pakai alutsista tentara yang sudah betul. bekerja gitu. Apa menambah orang yang benerin kapal, apa pesawat? Maintenance ya, Maintenance, betul-betul. bersihin yang itu yang ada di Iya, foto yang tuh. jadi pertanyaan kan pengaruh ke pergerakan ekonominya apa Iya, gitu kan. Jadi cukup mengada-ngada ya berarti kesannya gitu ya. Gue tapi akhirnya mencoba, karena dengar cerita sebelum ini sama Ria, ini kan bilang kan Febrio ngomong gitu. Gue tanya sama Febrionya langsung pas setelah konferensi pers nota keuangan hari Jumat tuh, tanggal 15 Agustus. Karena gue paham nggak, Febrio ini kan selama ini kita mengenal dia sebagai ekonom, sehingga seharusnya dia ngerti banget gitu ya, mana yang harusnya menjadi penambah pertumbuhan ekonomi, mana yang harusnya jadi pengurang. Karena beberapa narasumber gue pun, termasuk di dalam pemerintahan juga sempat nanya ke gue, kok impor kan harusnya
nggak masuk ya dalam penambah pertumbuhan ekonomi. Justru itu harusnya jadi pengurang. Ya udah deh, nanti gue cari tahu, gue bilang gitu. Gue tanya lah sama Febrio, Pak, apakah betul impor alutsista dimasukkan ke dalam investasi? Oh betul, itu kan belanja modal katanya. Bolak-balik tuh gue tanya, serius Pak? Iya, itu kan belanja modal. Kenapa akhirnya jadi penambah? Karena dia dipakai lebih dari 1 tahun. Aduh. Menurut Febrio. Kayak orang belanja baju tuh, pakai lebih dari 1 tahun, ini investasi nih ya, bukan belanja, bukan pengeluaran gitu ya. Betul, kita nggak belanja ini, kita berinvestasi. Oke. Itulah yang akhirnya menjadi argumen pemerintah. Ini seharusnya bukan Febrio sih yang menjelaskan, seharusnya BPS kenapa dia memperhitungkan itu ke dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, tapi rasionalisasinya menurut Febrio adalah itu. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Bagaimana menjadi imam tapi bacaannya tak fasih, hurufnya fa, kadang dibacanya wa. Masih syukur fa ke wa. Ada pa, baca'alahum. Ijaja Nasrullah. Makanya sekolahkanlah anak sekolah agama. AU, apa pula AU? AU. A'udzu billah, apa cu? A'udzu billahi minas syaiton. Apa syaiton itu? Shin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka belajarlah. Kadang kalau itu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sedekah, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indonesia lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding di luar. Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini, tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali, jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Ini betul-betul market base. Kalau saya kan orang market, jadi ya pasti market base, bukan memaksa orang itu. Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indonesia lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding di luar. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Mungkin sekarang memang membaik, tapi kita masih ngelihat ada yang masih bergerak keluar
Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya supply dolar lebih banyak lagi. Dan nanti proyek-proyek yang saya hilirisasi kan biasanya perlunya dolar financing kan, dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Kalau pertumbuhan ekonomi Anda lebih cepat, saya di triwulan keempat dibanding triwulan yang lalu, pajaknya juga akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Kalau kita anggap rasio pajak ke PDB-nya konstan, setiap kenaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar berapa ya? Kalau nggak salah saya nggak salah itu 100 triliun lebih. Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik, bukan dengan intensifikasi tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah nih wakaf ibu tuh. Ibu wakaf, Masya Allah. Udah selesai semuanya, tinggal dikit lagi Bu mohon doanya. Ini bangunan utamanya. Masya Allah. Ini beliau ini, Masya Allah. Niat baik selalu dimudahkan Allah. Wakif yang luar biasa. Ya. Dan bukan cuma di sini, di mana-mana wakafnya. Dan nilainya wow, Masya Allah. Menyemangati mereka, Ustaz. Kita mau ngeliat ke dalam, Ayo, Bu. Masya Allah. Pertama kali ketemu Ibu tuh kaget. Tampilannya biasa, ikut majelis taklim, duduk di bawah. Masya Allah. Lah kok tiba-tiba ngasihnya miliar gitu. Nggak percaya, Bu. Percaya ya Ustaz ya. Karena gimana bisa, karena kan orang tuh nggak kenal juga. Satu, kedua orang tuh semua ngeliat tampilan, Bu. Di tanah 5.000 meter, diwakafkan oleh satu orang, nilainya 100 miliar. Dan alhamdulillah wakafnya beliau juga ada di sini, wakafnya antum teman-teman ada di sini. Ini santri putri tempat bawah makan, atasnya kamar, ini ruang belajar atasnya. Alhamdulillah, dan selesai kurang dari 3 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti kebesaran Allah. Allahu Akbar. Bu Aisyah. Ya Ustaz. Saya gak akan pernah bisa lupa pertama kali ketemu Ibu. Karena saya hadir waktu itu dalam tanda kutip manusiawi, Bu, kecewa. Saya biasanya kalau hadir jamaah itu selalu banyak, bludak gitu. Tiba-tiba pas datang cuma 7 orang. Itulah manusia, saya manusia biasa. Ketika datanglah 7 orang, saya mau galang dana wakaf untuk pesantren saya gimana. Tapi ternyata 7 orang, ada 1 orang namanya Bu Aisyah dengan penampilan yang sangat sederhana berwakaf miliaran. Dan sekarang pesantrennya sudah jadi. Masya Allah. Bu, saya juga ingin tahu, Ibu wakaf dengan nilai yang sebesar itu ada rasa seperti apa, Bu? Nggak sayang, itu kan uang bisa beli rumah, bisa beli mobil Forsi, Lamborghini. Allah menitipkan harta kan bukan buat kita beli kapal pesiar, buat beli tas Hermes. Walaupun bisa, ada teman saya sindir, kamu tuh terlalu bangga dikasih duit anakmu segitu. Beli dong tas Hermes 1 M, Ustaz. Saya bilang kalau saya dikasih uang untuk beli Hermes, saya panggil yayasan bangun masjid aja. Saya tidak punya tas branded, saya tidak punya, sama sekali tidak. Saya pingin brandednya Allah aja. Doain saya, Ustaz. Saya sebagai orang tua ya, saya nggak tahu orang tua lain. Itu harus anak itu tergantung ibu, bukan tergantung ayah. Kalau pilih istri itu ibu yang pintar, ibu yang benar. Karena dia nanti yang akan mendidik. Gak sembarangan. Saya persiapkan anak saya sesuai keinginan saya. Saya nggak pengen kok punya anak jadi profesor. Jadi anak itu harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Masalahnya saya juga pernah dengar dari Ibu. Ibu punya restoran di Surabaya, di jalan yang sangat-sangat prestisius. Ibu wakafkan dan nilainya juga puluhan miliar. Masya Allah. Bu, Ibu tuh, saya mikir uangnya kok kayak tisu ya. Dicabut keluar, dicabut. Apa gimana, nggak habis-habis apa gimana? Kan sesuai janji Allah. Berbagi 1 diganti 10. Ada yang lebih dalam lagi, Al-Baqarah diganti 1 700 kali. 700 kali. Kenapa harus takut? Kenapa harus pelit di jalan Allah? Orang tua saya, Ustaz, hotel itu mau dibeli Megawati dengan uang ya, dikasihin ke Nahdlatul Ulama. Itu contoh dari orang tua. Boleh kasih bocoran seperti apa orang tua dulu? Dia lihat guru ngaji, belum haji, dia haji. Kayak cerita Ustaz tadi. Setiap tahun ada aja. Tanah di mana-mana panggil, di sini kasih. Kan. Anaknya nggak ada yang kasih.
Ibu saya kan punya hotel. Oh, saya Masya Allah punya hotel loh. Orang kan punya warung gitu ya. Dan hotelnya diwakafkan juga, Ustaz. Allahu Akbar. Udah wakaf, Bu? Sudah. Makanya Jadi, saya bilang saya belum apa-apanya sama ibu saya. Iya. Diwakafin. Sekarang jadi apa di Surabaya? Jadi sekolah Hadijah Plus. Hadijah Plus itu. Muslimat. Ibu Khofifah yang nerima. Gubernur Jawa Timur. Saya pelongo-pelongo ini luar biasa. Allah. Tapi saya tekankan, semakin kamu berbagi, kamu semakin bahagia. Jadi wakaf kepikiran restoran ibu yang mewah itu diwakafin itu gimana awalnya? Saya bosan, Ustaz. Punya duit. Saya pengen. Kalau kita nyari duit, udah mau bosan sama duit ini. Mental memang. Ini Bu, mindset Bu. Jadi dunia itu akhirnya datang ke ibu sujud tuh begitu. Ibu kok bisa ngelepas harta sebesar itu? Allahu Akbar. Yang menggerakkan hati itu Allah. Saya sendiri, itu anak saya ya. Waktu dengerin kajian Ustadz kasih presentasi, tunjukin ke kita bahwa dapat tanah wakaf, cerita begini-begini. Saya ditepuk. Mah, kejar itu Ustadz. Yuk kita kasih apa yang beliau ini. Saya temui Ustadz, datang ke rumah. Begitu aja terjadi. Tapi yang muncul bukan rasa kehilangan yang uang yang rasa bahagia bahwa kita bisa berbagi segitu. Itu menurut saya masih sangat kecil. Jadi rasa bahagia itulah yang tidak ternilai dengan miliar tadi. Yang didatangkan sama Allah. Jadi ada rasa bahagia ketika mengeluarkan harta. Setiap kita berbagi, bahagia itu selalu hadir. Seorang kakek sedang memanjat pagar rumah, pemilik rumah melihat berkata, Bapak mau ngapain? Nak, jangan salah paham, saya bukan pencuri. Saya kesini mau cari orang. Pak, ini rumah saya. Saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Bapak cari siapa? Saya dari kampung, naik kereta 3 hari 3 malam baru sampai sini. Oh iya, apa kamu kenal dengan Mira? Hah? Mira? Itu istri saya. Istri kamu? Jadi, kamu ini menantu saya? Bapak salah orang. Saya sama Mira sudah menikah bertahun-tahun. Dia bilang orang tuanya sudah lama meninggal. Nah, ini saya ada alamat. Coba lihat, apa betul alamatnya di sini? Betul, ini memang alamat rumah saya. Bapak dapat alamat ini dari siapa? Di kampung kami ada seorang gadis, dia teman dekat Mira. Dia yang kasih alamat ini. Betul ini alamat rumah saya. Tapi waktu saya dan Mira menikah, semua teman dan kerabat diundang. Dan dia bilang orang tuanya sudah meninggal. Jadi yang mana yang benar? Anak saya waktu lulus kuliah, memang pernah pacaran beberapa kali. Tapi setiap kali pacarnya tahu kalau kami orang desa, mereka langsung putus. Mungkin karena itu, dia malu, makanya dia bilang begitu. Tidak mungkin, Pak. Mira yang saya kenal, bukan orang seperti itu. Bapak ada nomor teleponnya tidak? Waktu itu gadis itu cuma kasih saya alamat, tidak kasih nomor. Baik, Pak. Bapak pegang dulu ini. Saya telepon Mira biar jelas. Oh iya, nama Bapak siapa? Nama saya Asep. Lalu pria itu menelpon istrinya. Halo, sayang. Sayang, kamu di kampung ada orang tua kan? Tidak ada kok, jawab istrinya gugup. Tidak ada, padahal di depan rumah ada seorang bapak. Dia bilang dia ayahmu, namanya Asep. Mas, aku takut kamu akan meninggalkanku. Hal sebesar ini kamu sembunyikan dari aku? Cepat pulang sekarang juga. Pak, maksudku ayah, ayo ikut saya masuk rumah. Ayah, silakan duduk. Ayah pasti capek setelah naik kereta begitu lama. Ayah istirahat dulu ya, nanti saya masak. Oh iya, Mira tadi keluar beli barang, sebentar lagi pasti pulang. Sang anak pulang memanggil, ayah, aku mau bicara berdua, ujar suaminya. Kamu ini gimana sih? Kita sudah menikah bertahun-tahun, kenapa kamu sembunyikan dariku? Mas, sebenarnya setelah lulus kuliah aku sempat pacaran beberapa kali. Tapi setiap tahu aku dari desa, mereka langsung pergi. Aku takut. Takut apa? Dari awal kita kenal sampai menikah, apa pernah aku meremehkanmu? Dunia ini luas, tapi orang tua itu nomor satu. Ayah sudah membesarkanmu, dan sekarang sudah tua malah tidak dianggap. Bahkan kamu bilang orang tuamu sudah meninggal, itu sungguh menyakiti hati mereka. Maaf mas, ini memang salahku. Aku terlalu banyak berpikir. Sudahlah, aku mau masak buat ayah dulu. Kamu temani ayah ngobrol. Ayah, maafkan aku. Nak, tidak apa-apa. Asal kamu hidup bahagia, ayah sudah tenang. Oh iya, sebenarnya ayah kesini ada perlu. Perlu apa ya? Sekarang ibumu sakit parah dan masuk rumah sakit. Dokter bilang harus ada uang muka 10 juta. Ayah benar-benar tidak sanggup, jadi terpaksa datang mencari kamu. Ayah, aku cuma ada 5 juta sekarang. Ayah ambil dulu, sisanya nanti aku usahakan lagi. Suaminya datang berkata, istriku, kamu ini gimana sih? Ayah sudah bilang ibu perlu 10 juta buat operasi, kamu cuma kasih 5 juta? Ayah, ini 20 juta. Ambil dulu. 10 juta buat biaya rumah sakit, sisanya buat biaya hidup. Menantu, ayah cuma butuh 10 juta. Ayah, tolong ambil saja. Kalau nanti ibu sudah sembuh, kami akan ajak ibu ke kota, biar kami yang rawat dan tanggung hidupnya. Mertua adalah orang tuaku juga. Menurut kalian, apa yang saya lakukan ini sudah benar? Like dan subscribe jika iya, aku mau lihat seberapa banyak. Tiba-tiba manajer datang.
Sang wanita terkejut dan langsung mengambil lap yang dipegang sang gadis. Kemudian menyerahkan handphonenya kepada gadis itu. "Selamat pagi, Pak. Orang baru ini kerjaannya main handphone terus. Seharusnya sebagian gajinya berikan kepadaku saja. Karena aku yang mengerjakan semua," ujar wanita itu memfitnah. Gadis itu pun bingung dan tidak bisa berkata-kata lagi. "Aku ingin memberitahukan sesuatu. Perusahaan membutuhkan manajer toko dan akan memilih salah satu di antara kalian. Bos yang akan mewawancarai kalian langsung," ujar pria itu, kemudian ia pun pergi. Mereka berdua pun senang mendengar berita itu. Sementara di sebuah ruangan, bos dengan sengaja menyelipkan sejumlah uang di bawah piring yang ada di meja makan tersebut. Lalu ia pun bersembunyi di bawah meja. Wanita itu datang ingin membersihkan meja. Namun ketika baru saja ingin membersihkan, ia melihat sejumlah uang lalu mengambilnya. Kemudian bergegas pergi. Bos melihat hanya geleng-geleng kepala. "Dasar kutu kupret," ujarnya dalam hati. Kemudian ia pun mengeluarkan uang lagi dan menaruhnya di bawah mangkok. Tak berapa lama gadis itu datang ingin membersihkan meja tersebut. Baru Kajar ingin membersihkan, ia menemukan sejumlah uang. "Uang siapa ini? Baiklah, aku bawa saja dulu. Siapa tahu ada yang mencari," ujarnya dalam hati. Sang bos pun keluar dari persembunyiannya, mencari-cari masih adakah uang yang diletakkannya tadi, namun ia tidak menemukan uang itu. Sorenya mereka berdua pun dipanggil untuk menghadap ke ruangan bos. "Baiklah, perusahaan membutuhkan jabatan manajer toko, dan saya akan memilih di antara kalian berdua," ujar sang bos. "Saya ingin tahu bagaimana kontribusi kalian terhadap perusahaan ini. Dimulai dari kamu, wanita berbaju ungu. Aku telah bekerja di perusahaan ini selama 20 tahun. Semua aku lakukan, menyapu, mengepel lantai, dan membersihkan kaca juga bisa," ujarnya bangga. "Wah, luar biasa. Kamu sungguh mengagumkan. Bagaimana denganmu?" tanya sang bos sambil melirik gadis berbaju oranye. "Aku baru bekerja 2 bulan di perusahaan ini. Aku belum memiliki pengalaman, tapi aku bersedia melakukan pekerjaan apa saja demi perusahaan ini." "Oh ya bos, aku menemukan sejumlah uang ketika ingin membersihkan meja makan," ujar gadis itu sambil menyerahkan uang yang diambil dari saku bajunya. Bos pun menerima uang itu, kemudian berkata, "Baiklah, aku akan memutuskan siapa yang akan menjadi manajer toko." Ternyata gadis berbaju oranye lah yang ia angkat sebagai manajer toko perusahaan. Wanita itu protes. "Seharusnya aku yang telah bertahun-tahun mendedikasikan diri di perusahaan ini, bukan dia," ujarnya marah. Bos pun berdiri kemudian berkata, "Kamu tanya kenapa? Karena kamu tidak jujur," jawab sang bos. "Kenapa kamu ketika menemukan uang tidak mengembalikan, malah menyimpannya di sakumu? Kamu pikir uang itu jatuh dari langit? Ini jebakan, men. Mengetes kejujuranmu. Karakter sepertimu tidak layak bekerja di perusahaan ini lagi. Sekarang kemasi barang-barangmu dan pergi dari perusahaan ini," ujar sang bos tegas. Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kabupaten Belitung menggelar operasi pasar gas LPG subsidi 3 kg. Operasi pasar untuk membantu masyarakat mendapatkan gas LPG dengan harga yang lebih murah. Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kabupaten Belitung menggelar operasi pasar gas LPG subsidi 3 kg. 1.120 tabung gas LPG subsidi 3 kg disiapkan untuk 2 kelurahan, yakni Kelurahan Parit dan Pangkalalang. Ribuan warga di pemukiman padat penduduk rela mengantri demi mendapatkan gas LPG subsidi Rp18.000 per tabung. Sebelumnya hampir sepekan, ibu-ibu rumah tangga di kabupaten ini mengeluh sulitnya mendapatkan gas melon 3 kg. Jikapun ada warga yang mendapatkan gas tersebut harus membeli dengan harga Rp35.000 per tabung. Pemerintah setempat meminta seluruh pangkalan gas LPG 3 kg di Belitung mengutamakan masyarakat. Dengan operasi pasar ini diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses gas LPG 3 kg. Dan jika terjadi penimbunan maka akan diambil langkah tegas, yaitu menutup pangkalan tersebut. Sedekah yang terbaik kasih sama orang tua. Jangan orang lain dulu, orang tua sama mertua urusin. Ini kadang-kadang orang dibagi, mertua lu gak pernah diajak makan. Salah. Nah, orang tua, mertua, keluarga dekat, kakak, adik. Keluarga jauh, uwa, bibi, nenek, tigigir, tikenca, tikatuhu lah gitu kan. Kemudian siapa lagi? Anak yatim, fakir, miskin. Mereka lebih utama. Lilis nanya, kapan berubahnya sedekah? Sedekah kalau seandainya sedekah itu, kalau orang tadi tidak sampai kepada nisab. Dek, kalau kamu tetap berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuamu tidak soleh, tidak soleha, meskipun
orang tuamu sangat menguji kesabaranmu untuk itu, tenang, Allah janjikan untukmu, Allah akan membalasnya lewat perlakuan dan bakti anak-anakmu padamu nantinya. Teman-teman semua mau jadi perhiasan dunia, jangan hanya sekedar ibadah kepada Allah berhenti, tidak, tapi bakti kepada kedua orang tua. Ketika engkau berbakti kepada kedua orang tua, manfaat yang kedua adalah dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki. Kadang-kadang kita berusaha, kita berjualan misalnya. Saya punya seorang teman berjualan, berusaha, gagal bu, bangkrut terus. Akhirnya beliau cerita, pada saat itu seminar bersama dengan kami, bersama dengan saya, di depan banyak orang, beliau cerita, ketika saya pulang ke rumah, memperbaiki hubungan saya dengan orang tua saya, mendapatkan doa dan restu dan ridha dari kedua orang tua saya, sejak itu bisnis saya lama-lama perlahan membaik. Ternyata ketidakharmonisan, hubungan yang tidak baik dengan orang tua bisa mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman sekalian. Jadi apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang suka dipanjangkan umurnya, artinya umurnya yang penuh dengan keberkahan dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan jalinlah hubungan silaturahmi. Hasbunallah wa ni'mal wakil.